Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, kita melanjutkan tentang pembahasan fikih Ramadan, fikih puasa. Mana pertemuan yang lalu kita masih masuk tentang tarhib Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita memasuki tentang masyru' ya. Sesuatu yang disyariatkan dalam syariat Islam itu sendiri. Yang pertama adalah pensyariatan puasa itu, ya disyariatkan puasa itu ya wajib. Ada yang kedua adalah sunnah. Nah, yang pertama itu ada yang dari sisi wajibnya itu adalah disebabkan oleh waktu gitu ya. Ini jelas bahwa waktunya kapan? Waktunya ya masuk pada bulan Ramadan, wajib untuk melaksanakan ibadah ibadah puasa gitu ya. Nah, yang kedua adalah disebabkan oleh perbuatan, disebabkan oleh perbuatan. Nah, yang pertama disebabkan oleh waktu. Ini penting karena kita akan masuk eh, apa namanya, akan memasuki bulan suci Ramadan kurang lebih 17 atau 18 hari lagi. Nah, pembahasan tentang puasa Ramadan ini ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, eh, pembahasannya lumayan panjang dan banyak sekali ya. Karena memang di antara semua puasa yang wajib itu ya, memang puasa Ramadan inilah yang paling utama, yang paling utama. Nah, puasa Ramadan diwajibkan atas semua kaum muslimin, umat Islam yang tentu memenuhi syarat dan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah dan Rasulnya tetapkan. Nah, serta menjadi sebagian daripada eh, rukun rukun Islam itu sendiri, ya kan? Buniyal Islam ala khamsin. Ya kan, dibangun Islam itu atas 5 hal. Salah satunya adalah berpuasa pada bulan bulan Ramadan gitu ya. Nah, kalau seandainya seorang mengingkari kewajiban atas kewajiban puasa itu, tentu dia telah murtad, telah kafir, dia keluar daripada ajaran Islam itu sendiri. Kenapa kamu nggak puasa? Ya karena puasa itu nggak wajib. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengatakan puasa itu nggak wajib, maka dia telah kafir. Kalau mati dia sebelum dia bertobat kepada Allah, maka matinya dia mati kafir, tidak boleh dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan di tempat kaum muslimin. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kewajiban Ramadan ini atau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini tentu didasari dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, dan konsensus para ulama ya, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran ya, yang telah kita sampaikan kemarin. A'udzu minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, kalau kalian melihat atau menyaksikan bulan, ya menyaksikan bulan, melihat bulan eh, tanggal Syakban nih 29 atau tanggal 30 gitu ya. Nah, kita menyaksikan bulan ya, maka falyasumhu, maka berpuasalah. Ya, berpuasalah disebabkan kalian melihat bulan pada bulan Ramadan itu. Nah,
Di lain waktu Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa puasa Ramadan adalah satu-satunya puasa yang yang diwajibkan secara langsung, ya, karena memang seorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib untuk melaksanakan ibadah ibadah puasa, ya. Ini terkadang ada orang yang tidak mau untuk melaksanakan ibadah puasa gitu ya, karena alasannya adalah sakit mah, ya, alasannya adalah sakit perut dan sebagainya. Padahal itu itu cuman feelingnya saja, itu cuman perasaannya saja gitu ya. Walaupun dia misalnya eh, memang benar dia lagi sakit perut misalnya, ya, kalau eh, kecuali memang benar nggak bisa ya, kecuali memang benar sakit, oke lah gitu ya. Tapi kalau misalnya ada cuman riwayat riwayat ada penyakit mah, lantas dia nggak berpuasa, ini salah kaprah. Ya, ini salah salah kaprah. Satu hari kita meninggalkan puasa Ramadan tanpa sebab apapun, kita tidak bisa menggantinya walaupun kita berpuasa selama 1 tahun full, yaitu 1 hari ya. Nah, kemudian ada disebabkan oleh eh, perbuatan disebabkan oleh perbuatan gitu ya. Nah, disebabkan oleh perbuatan itu ya qada Ramadan, ya, qada Ramadan. Nah, bahwa yang diwajibkan atas seorang mukmin muslim itu ya hanyalah puasa Ramadan saja. Namun sama sekali tidak menafikan adanya kewajiban selain daripada Ramadan itu sendiri. Kenapa demikian? Karena suatu sebab, ya, seorang bisa saja terkena kewajiban puasa, ya, kewajiban puasa disebabkan dia telah meninggalkan kewajiban puasa tersebut, maka dia wajib di hari-hari yang setelah selesai daripada bulan Ramadan, ya, hari-hari lain setelah selesai daripada bulan suci Ramadan, kalau dia tertinggal atau dia meninggalkan, membatalkan berbuka, ya, dari siang siang bulan Ramadan itu, maka tentu wajib untuk melaksanakan qada, ya, qada puasa itu. Nah, sesungguhnya bila apa namanya eh ada puasa di luar Ramadan yang sifatnya wajib, ya, baik terkait dengan Ramadan ataupun tidak. Nah, di antaranya adalah puasa untuk mengganti puasa Ramadan yang telah terlewati itu. Ya, telah terlewati itu. Nah, ini disebut dengan qada, ya. Disebut dengan qada, mengganti. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ada dalam Al-Qur'an. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa saja yang sakit atau dalam perjalanan, kata Allah, ya, boleh untuk tidak berpuasa, akan tetapi fa iddatun min ayyamin ukhra, ganti di hari yang lain. Nah, jadi bukan hanya batal, ya batal saja, tapi tanpa tanpa ini mudik nih sebentar lagi. Jadi jangan mentang-mentang mudik, ya, kemudian kita nggak kita oke lah kita batalkan puasa kita, tapi kita nggak mau mengganti, ya, nih nanti mati, ya, mati kembali kepada Allah, nggak ada berhutang nih, nauzubillah, ya. Makanya kalau ingin mengkodok atau mengganti puasa itu ya secepatnya, jangan diundur-undur, besok nantilah, besok nantilah, besok nantilah. Kalau misalnya itu terjadi di diri kita, khawatir, ya, kita punya hutang kepada Allah sementara umur kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga ada yang disyariatkan bagi wanita yang mana ketika dia mendapatkan tamu tiap bulannya, atau haid lah gitu ya, atau nifas lah begitu, melahirkan. Nah, untuk mengganti puasanya yang tidak dikerjakan di bulan Ramadan, ya, semua ulama, ya, mengatakan itu wajib wajib qada, ya, wajib wajib qada, ya. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, kunna nahidu ala ahdi Rasulullah SAW fa nu'maru bi qada'i shaum. Ya, dulu kami mendapat haid di masa Rasulullah, ya, haid. Jadi para sahabat, ya, termasuk Aisyah, ya. Aisyah istri Nabi Muhammad SAW, ya, ketika itu haid. Nah, Nabi Muhammad SAW menyuruh kami untuk mengqadha puasa, bukan mengqadha sholat, ya. Kalau sholat ya tidak ada qadha gitu ya. Nah, tidak ada qadha, tapi kalau puasa ya wajib di qadha. Nah, yang kedua ada namanya puasa nazar. Nah, puasa nazar ini selain puasa Ramadan,
dan qada, ada puasa yang menjadi wajib juga ya. Wajib bukan bukan sunnah ya, tapi kan karena ini adalah nazar. Nazar itu ya wajib untuk dilaksanakan. Nah, puasa nazar ini ya diwajibkan karena memang pada hakikatnya nazar adalah mengubah ibadah yang sunnah menjadi wajib ya. Ini biasanya kepada mak-mak nih, mak-mak, kalau misalnya anak saya lulus sebuah pekerjaan universitas, ya nanti saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka dia wajib untuk eh, melaksanakan qada, apa namanya, melaksanakan puasa nazar itu tuh. Ya, puasa puasa nazar ini, sebenarnya memang ibadahnya orang yang pelit ya, orang yang berhitung-hitungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya dia puasa dulu, habis dari puasa ibadah kepada Allah, ya kemudian jadikan sebagai wasilah. Ya Allah, hamba telah berpuasa, ya Allah, Senin Kemis, ya Allah, maka hamba mohon kepada Engkau, ya Allah, luluskanlah anakku, ya Allah. Nah, seharusnya begitu ya, menjadikan apa namanya, menjadikan amal soleh kita itu menjadi wasilah. Iya. Nah, makanya orang yang yang suka bernazar-nazar itu dia adalah orang yang pelit dan perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, tapi dia wajib untuk menunaikan nazarnya. Dia wajib menunaikan nazarnya. Nah, ini dijatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Fal yufu nuzurahum. Maka hendaklah kalian itu menunaikan nazar kalian. Apa nazar kita kepada Allah? Ya wajib ditunaikan. Jangan sampai kita ya setelah diberikan apa yang kita inginkan tapi tidak membayarnya, maka ini adalah ya kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan tentang salah satu karakter orang-orang yang mana suka berbuat kebaikan adalah mempunyai sifat suka menunaikan nazar tersebut gitu ya. Artinya memang yang apa namanya, karakter orang memang berbeda-beda ya. Ya sukanya itu diberi dulu. Ya, diberi dulu ya, kemudian ya membalas gitu ya, membalas. Nah, ini ada karakter orang juga ya, walaupun itu kurang bagus juga. Ya, kurang kurang bagus. Nah, terkait dengan nazar ini, ya sebagaimana yang disampaikan eh, oleh para ulama bahwa nazar ini ya eh, apa namanya, hanya terbatas pada jenis-jenis ibadah yang hukumnya sunnah saja. Ya, hanya terbatas kepada jenis ibadah yang mana hukumnya cuman sunnah saja. Nah, sedangkan bila yang dinazarkan itu justru hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, ya maka hukumnya haram untuk dilaksanakan. Ya, haram hukumnya untuk dilaksanakan. Saya kalau lulus anak saya kuliah, nanti saya cebur aja, loncat loncat dari dari sungai Efrot misalnya gitu, atau mungkin saya nanti berangkat ke Kutub Utara ya, kemudian saya mati di sana. Ah, ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Atau misalnya anak saya, kalau lah anakku lulus nanti kuliah dapat pekerjaan, maka nanti aku akan bunuh diri. Ah, ini haram bukan untuk melaksanakan ya, ini haram untuk dilaksanakan. Nah, kemudian ya ini disampaikan oleh Siti Aisyah ya, oleh Siti Aisyah, maaf, dari apa namanya, disampaikan oleh Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nazar an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi." Kata baginda Muhammad SAW, siapa-siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka laksanakanlah. Ya, falyuti'u, maka taatilah, maka kerjakanlah. Wa man nadzara, barang siapa yang bernazar an ya'siyahu, ya, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka janganlah bermaksiat kepada Allah, jangan lakukan kemaksiatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu nazar ya hanya berlaku pada ibadah yang bukan wajib. Ya, sebab ibadah itu ya hukumnya adalah wajib, tanpa perlu dinazarkan pun sudah wajib. Nah, misalnya
eh, kalau misalnya nanti saya dapat pekerjaan, saya akan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, sebelum dia mengatakan sholat 5 waktu sehari semalam itu pun, ya sholat 5 waktu itu sudah wajib bagi dia. Ya sudah wajib bagi dia. Kalau lah misalnya nanti saya sembuh dari penyakit ini, maka saya akan taat kepada suami saya. Nah, eh, sebelum dia bernazar itu pun, dia sudah wajib untuk taat kepada suaminya gitu, kepada suaminya. Jadi nggak boleh durhaka. Baik. Kemudian ada namanya puasa puasa kafarat ya. Puasa kafarat. Nah, puasa kafarat ini adalah puasa yang sifatnya apa namanya menebus satu kesalahan tertentu yang telah ditetapkan oleh pembuat syariah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa kafarat ya. Ya, puasa kafarat. Nah, kalau kalau bulan karena apa namanya eh, kesalahan atau pelanggaran tertentu, tentu tidak ada kewajiban untuk bayar kafarat. Ya, bayar puasa kafarat misalnya. Nah, puasa kafarat hukumnya ini wajib dikerjakan karena memang ditujukan kepada untuk menebus berbagai macam jenis kesalahan dan pelanggaran dari suatu pekerjaan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi adalah puasa kafarat ini beraneka ragam macamnya ya. Yang pertama itu adalah eh, eh, puasa kafarah dikarenakan melanggar sumpah. Ya, kalau ada orang yang bersumpah demi Allah, wallahi tallahi billah, nah misalnya begitu ya. Kalau saya melakukan hal demikian, maka maka saya begini. Ini adalah puasa kafarah ya, puasa kafarah sumpah. Nah, orang yang melanggar sumpah, dilanggarnya sumpahnya setelah dia bersumpah itu tuh, kemudian dia langgar sumpahnya. Nah, tentu salah satu bentuk kafaratnya itu adalah dia mesti berpuasa sebanyak 3 hari. Ada orang misalnya ketika ketika dia sebelum menikah, apa kata ketika dia melamar ya seorang perempuan, apa kata apa kata si perempuannya itu, boleh aku terima lamaran engkau wahai abang, ya dengan syarat engkau tidak berpoligami lagi dan engkau siap-siap engkau bersumpah atas nama Allah. Apa kata calon 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 suaminya itu, baiklah, saya akan bersumpah. Ya, saya bersumpah selama 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 dari pernikahan kita ini saya nggak bakalan berpoligami, saya nggak bakalan nikah lagi. Nah, saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, wallahi. Nah, ini dia kan, ternyata ternyata si perempuan ini lupa lupa bahwa eh, ada tobat untuk eh, penembus sumpah ya, penembus kafara sumpah ini, yaitu berpuasa ya 3 hari berturut-turut. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam dalam Al-Quran kan gitu kan. Apa kata Allah? Fakafaratuhu it'amu asyaratin masakina min awsati ma tut'imuna ahdikum au kiswatuhum au tahrir raqabatin faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kafarat sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin. Ya, memberi makan 10 orang fakir dan miskin. Nah, berapa nih? Misalnya sehari itu 15.000, kali ada 10 orang berarti 150.000. Nah, ini untuk penembus nih, ya. Kemudian memberi pakaian kepada kepada mereka juga atau memerdekakan seorang budak, ya. Kemudian ya barang siapa yang kalau nggak sanggup famal lam yajid fasiyam salah tata iyamin, kalau misalnya dia nggak sanggup untuk kasih makan 10 orang fakir miskin, tidak sanggup memberikan pakaian atau memberikan seorang budak, maka ya dia berpuasa ya selama tiga tiga salah tata iyamin, berpuasa selama 3 hari, berpuasa 3 hari. Nah, kalau misalnya ada calon suami yang sudah bersumpah kemudian ternyata dia melanggar sumpahnya setelah dia menikah kemudian dia berpoligami. Nah, itu kan melanggar sumpahnya tadi kan. Berarti dia wajib bayar kafarat sumpah ya, berpuasa 3 hari
berturut-turut. Nah, kurang lebih begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kafarat jima Ramadan. Ini ada orang yang error otaknya di siang hari bulan Ramadan. Ya, maka dia lupa nih, lupa. Nah, orang yang seperti ini, orang yang sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan berjima. Ya, ini kisi-kisi. Kalau misalnya kita sudah nggak terbendung lagi, ya nggak terbendung lagi untuk menahan biologis kita, maka seharusnya walaupun ini haram juga hukumnya, tapi tidak bayar kafarat. Seharusnya adalah kita berbuka dulu, batalkan puasanya dulu. Batalkan puasanya dulu, suami istri, suaminya makan, istrinya makan, minum satu degup, kemudian ya melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan. Nah, memang itu haram hukumnya. Ya, haram itu ya bukan haram melaksanakan hubungan jima, enggak. Ya, halal mereka itu, tapi yang haram itu dia adalah mereka membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa tanpa sebab atau mungkin dia safar dulu, misal gitu ya. Safar dulu, nanti batal batal puasanya karena safarnya itu, ya kemudian barulah mereka melakukan hubungan biologis misalnya begitu. eh ini jangan sampai ini, ya belum makan, belum minum, belum membatalkan puasa, tiba-tiba si suami itu mendatangi istrinya. Ini yang sengaja dia mencari ulah, ya mencari ulah sehingga dia wajib untuk berpuasa ya 2 bulan berturut-turut. Ya 2 bulan berturut-turut ini ada kisahnya juga ya. Ada kisahnya dari seorang Arab Badui ya, Arab Badui. Halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Ya celakaku ya Rasulullah, celakaku ya Rasulullah. Kenapa demikian kata Rasulullah? Waqa'atu ila imraati. Aku telah mendatangi istriku fi syahri Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan ya Rasulullah. Nah, senyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat ceritanya, Rasulullah memberikan engkau wajib berpuasa 60 hari berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, bagaimana saya mau puasa ya Rasulullah? Sehari aja puasa, 2 hari aja puasa. Saya sudah error, apalagi kalau berpuasa sampai 60 hari berturut-turut. Nah, ini dia. Nah, Rasulullah memberikan apa, memberikan eh, berapa karung gandum, ya disuruh Rasulullah untuk membagikannya. Ya, komen lagi deh, ya Rasulullah, nggak sama siapa saya kasih ini, kasih sama fakir miskin di tempat kamu tinggal. Nggak ada orang yang paling miskin di antara saya ya Rasulullah, nggak ada orang yang paling miskin kecuali saya yang paling miskin itu di tempat saya itu ya Rasulullah. Senyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kata Rasulullah? Ambil ini, gandum ini, bagikan kepada keluarga. Nah, ini udah Arab Badui itu begitu ya. Eh, saudara miskin, ya banyak ulah, banyak tingkah. Nah, kemudian yang ketiga, kafarat, kafarat wajib bayar kafarat ini ya ketika ketika dia menzihar istrinya, ya menzihar istrinya. Nanti insya Allah insya Allah nanti kita akan masuk belajar ya, sama-sama belajar tentang fikih pernikahan nanti ya insya Allah. Nah, di antaranya adalah menzihar istrinya. Di antara puasa yang hukumnya wajib itu adalah ya puasa puasa untuk membayar kafarat atau denda akibat akibat dia melakukan zihar kepada istrinya. Zihar itu apa? Zihar itu adalah salah satu bentuk cerai di mana suami mengatakan bahwa dirinya telah mengharamkan istrinya sendiri. Sebagaimana haramnya ya, sebagaimana haramnya ibunya sendiri. Nah, ungkapannya misalnya seperti ini ya. Kamu bagiku seperti punggung ibuku, ya punggung kamu itu seperti punggung ibuku, misalnya kurang lebih begitu. Nah, puasa kafarat ini ya kenapa demikian? Nah, karena memang dia telah menzihar, ya menzihar istri yang cukup berat, karena dia harus dilakukan selama 2 bulan berturut-turut. Nah, sebelum diperkenankan untuk mencampur kembali dengan istrinya, jadi mesti berpuasa dulu ya, berpuasa dulu 2 bulan berturut berat ya. Makanya kalau kita sudah menikah, kita mesti memahami tentang fikih pernikahan itu ya. Nah, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya.
walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyam syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ya. Orang-orang yang menzihir istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya itu memberikan seorang budak. Itu yang pertama. Ya, wajib dia itu memberikan seorang budak sebelum kedua istrinya itu bercampur. Ya, sebelum suami istri itu melakukan hubungan biologis lagi. Nah, demikian yang diajarkan kepada kamu, dan Allah itu mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, ya maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Jadi ya, ya 2 bulan berturut-turut ini bahaya, main bahaya juga gitu ya. Yang menzihar istri ya, menzihar istri ini nggak boleh. Baik, kemudian kafarat bagi yang melanggar proses ibadah haji ya. Jadi eh, ketika seorang itu melanggar proses ibadah haji, maka dia wajib untuk membayar kafarat. Ya, kata Allah itu, "Faman lam yajid fasiyamu thalathata ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadir masjidil haram." Ya, tetapi jika dia tidak menemukan, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 yang sempurna. Demikian itu orang-orang yang keluarganya tidak berada dalam Masjidil Haram. Nah, orang yang hajinya tamattu dan kiran, ya tamattu dan kiran diwajibkan untuk membayar denda dalam bentuk menyembelih seekor kambing. Ya, tetapi bagi mereka yang mana tidak mau atau tidak mampu menyembelihnya, maka boleh diganti dengan cara berpuasa 10 hari ya, dengan rincian 3 hari selama di lokasi haji, ya 7 hari setelah dia pulang daripada haji itu. Nah, ini salah satu cara untuk menebus ya dam atau kafarat kafarat haji. Allah. Kemudian terkait dengan sunnah ya, yang apa namanya, yang terkait dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu ya yang wajib kita sudah yang wajib sudah kita kita sampaikan yang di atas tadi itu ya. Kemudian sekarang ada yang wajib ya. Maaf, ada yang sunnah ya, yang mana tidak wajib dan sifatnya merupakan ibadah nafilah saja, cuman tambahan gitu. Ada banyak sekali puasa yang hukumnya sunnah, seperti misalnya eh, apa namanya, puasa Nabi Daud, misalnya puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa hari Tarwiyah, puasa Arafah, puasa Ayyamul Bid, puasa 6 hari di bulan Syawal, misalnya begitu kan, dan seterusnya ya, seterusnya. Nah, ini bagaimana menurut pandangan para para ulama ya terkait seperti ini. Nah, menurut eh, eh, apa namanya, banyak istilah-istilah sebenarnya ya. Ada sunnah, ada mandub, ada mustahab, ada masnun, ada nafal. Tapi sedikit yang eh, membuka cakrawala kita sama-sama, bahwasanya menurut mazhab Hanafi yang membagi puasa tambahan ini menjadi 3 macam bentuknya. Ya, 3 macam bentuknya. Yang pertama adalah dia sifatnya masnun, ya masnun, kemudian ada mandub, ada nafal. Ya, ada nafal. Nah, yang termasuk puasa masnun, yang puasa masnun tadi itu, nah puasa yang masnun tadi itu ya puasa di tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, atau dikenal dengan puasa Tasu'a atau Asyura. Ya, yang termasuk puasa mandub adalah puasa 3 hari dalam sebulan pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Ya, puasa Ayyamul Bid misalnya begitu. Atau puasa Senin Kemis juga. Atau puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, atau puasa Nabi Daud, dan semua puasa yang jelas-jelas diperintahkan di dalam dalam hadis ataupun dalam Al-Quran.
Nah, sedangkan puasa di luar yang masnun yang mandub disebut dengan puasa nafal, yaitu puasa yang tidak ada larangan untuk dilakukan. Nah, ini sedikit tambahan saja ya. Tambahan saja. Nah, bagaimana menurut mazhab Malikiyah ya? Malikiyah. Nah, menurut mazhab Malikiyah ya membagi puasa itu ya setelah puasa wajib ini menjadi tiga macam ya. Nah, tiga macam ini istilah-istilah saja sebenarnya ya. Nah, yang pertama adalah puasa sunnah seperti Asyura tanggal 10 Muharram misalnya gitu kan. Ada yang disebut dengan mustahab ya, yaitu puasa pada bulan yang bulan-bulan haram ya, seperti puasa ya bulan haram itulah ya. Puasa misalnya bulan haram Muharram ya, bulan haram ya bulan bulan Muharram misalnya Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya gitu ya. Nah, puasa di hari Arafah misalnya begitu atau puasa di hari 6 hari di bulan bulan Syawal. Nah, yang kemudian ada juga beliau mengatakan mazhab Malikiyah ya, puasa nafilah yaitu puasa yang tidak ada sebabnya. Nah, tidak ada sebab musabab kalau dia ingin puasa ya puasa saja ya, di luar hari-hari yang diharamkan. Mana hari-hari yang diharamkan itu ya puasa seperti Idul Fitri misalnya ya, puasa Idul Idul Adha dan seterusnya. Baik, nah, timbul pertanyaan bagaimana menurut mazhab Syafi'i? Nah, menurut mazhab Syafi'i dan mazhabnya Hanbali atau Hanabilah, kedua mazhab ini tidak membedakan peringkat puasa tambahan di luar puasa wajib. Bagi mereka, semua puasa yang di luar puasa wajib disebut puasa sunnah, ya gitu ya. Tidak ada puasa mandub, masnun, ya nafal dan seterusnya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanabilah, ya kalau tidak puasa Ramadan, seterusnya adalah puasa sunnah. Nah, puasa puasa sunnah. Nah, itu luar biasa ya kalau kita menurut Syafi'i ya. Ya, baik, lanjut. Seperti ini puasa sepanjang tahun, ya puasa Nabi Daud misalnya ya. Puasa Nabi Daud. Nah, puasa Nabi Daud ini kalau kita mampu untuk melaksanakannya, pahalanya besar ya. Karena memang ahabbus shalah ila Allah salatu Dauda alaihi salam gitu kan. Eh, ini luar biasa nih. Apa kata 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 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Sholat sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat seperti Nabi Daud alaihi salam. Ahabbus salati ilallahi salatu Dauda alaihi salam. Wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Dauda. Ya, puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu sawman wa yuftiru yauman. Bagaimana puasa dan sholatnya Nabi Daud alaihissalam itu teman-teman. Nah, puasanya puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud itu ya satu hari puasa, satu hari berbuka, satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Nah, kalau Nabi Daud itu luar biasa ya. Kata Nabi bahwasanya ya Nabi Daud itu beliau tidur separuh malam ya, lalu sholat sepertiganya ya, wa yaqumu thulutsahu, beliau yanamu nisfal lail, beliau tidur setengah malam, wa yaqumu thulutsahu, beliau bangkit ya sepertiga malam ya sholat gitu ya, kemudian wa yanamu sulusahu, dan beliau tidur seperenamnya lagi ya, wa yasumu yauman wa yuftiru yauman, dan beliau berbuka sehari ya berpuasa sehari. Ini membuat amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Daud alaihi salam, sampai-sampai ya karomah yang mujizat yang diberikan oleh Allah itu adalah ya bisa menundukkan besi ya. Nah, kalau sudah ridho itu Allah cinta, sudah cinta kepada hambanya ya apapun diberikan oleh Allah gitu ya. Nah, apapun diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu. Makanya kalau kita mampu untuk puasa Nabi Daud ya ya kerjakanlah. Nah, ada juga dalam hadis yang lain ya, sum yauman wa aftir yauman, ya puasalah satu hari dan berbukalah satu hari. Pada dikasiyamu Daud alaihi salam. Ini demikian itulah puasa alanya Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa afdhalus siyam. Ya, dan itu adalah puasa yang paling utama. Fakultu, aku bertanya,
Aku berkata inni utiqu afdal min dzalika. Faqala Nabi SAW, la afdal min dzalika. Nah, luar biasa ya. Aku mampu lebih dari itu. Nabi SAW tidak ada yang lebih utama dari puasa puasa Nabi Daud itu. Luar biasa ya. Nah, kemudian sebagian ulama berpendapat juga bahwa bagian akhir dari hadis ini yang berbunyi yang tadi itu ya la afdal min dzalika ya merupakan dasar bahwa puasa Daud ini bila dikerjakan maka puasa sunnah yang lainnya tidak boleh dikerjakan. Kalau kita sudah mengerjakan puasa Nabi Daud alaihissalam udah selesai. Ya jangan kerjakan puasa Senin Kamis lagi ya. Jangan kita laksanakan puasa Asyura lagi gitu. Ini menandakan la afdal min dzalika, enggak ada yang lebih afdal daripada puasa Nabi Daud. Kalau sudah kita puasa Nabi Daud satu hari, puasa satu hari tidak, ya udah cukup itu aja gitu. Ya, sebagaimana kata Nabi, ya faqala Nabi SAW, la afdal min dzalika, enggak ada yang lebih afdal daripada puasa Nabi Daud itu. Ya, Nabi Daud itu yang paling utama dari puasa-puasa yang lainnya. Nah, gitu ya. Kemudian ada namanya puasa Ayyumul Bid ya. Puasa Ayyumul Bid, puasa di apa namanya? Tanggal 11, 14, 15 Hijriah. Nah, besok nih kita insya Allah ya puasa nisfu Sya'ban ya, puasa nisfu Sya'ban dimulai hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kita puasa nisfu Sya'ban ya. Ayyumul Bid. Nah, menurut para ulama bahwa puasa sunnah tanggal 13, 14, 15 itu adalah di bulan-bulan Hijriah ya. Dalilnya ada ya, dalilnya ada yang mana Abu Zar Al-Ghifari berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan wahai Rasulullah, maaf, bahwasanya Abu Zar ya, Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Zar, bila kamu hendak berpuasa 3 hari dalam sebulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan itu. Ya, nah, ini nasihat yang disampaikan oleh Abu Zar Al Ghifari kepada nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Zar. Gitu ya. Puasa Senin Kemis. Nah, puasa Senin Kamis itu Rasulullah mengatakan inna a'malal ibad tu'aradu yaumal itsnaini wal khamis. Amal manusia itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari dan Senin pada hari Senin dan Kamis. Wa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Dan aku suka amalku itu diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ya. Rasulullah juga ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzil alayya. Ya, pada hari itu aku dilahirkan dan aku diturunkan wahyu. Nah, gitu ya. Yang luar biasa nih puasa Senin dan Kamis. Allahu Akbar. Orang yang rajin puasa Senin Kamis ya nanti akan masuk ke surga masuk surga melalui pintu Rayyan. Pintu Rayyan. Nah, ada namanya puasa di bulan-bulan khusus ya. Seperti namanya bulan bulan haram ya. Seperti bulan bulan haram. Baik ya, Sya'ban ya. Kemudian Syawal. Banyak ya. Ada puasa ya 9, 10, 11 Muharram ya, ada puasa bulan Sya'ban nih kita sekarang Sya'ban nih ya kawan-kawan ya. Eh, kita banyak disunahkan untuk berpuasa di bulan bulan Sya'ban sebagaimana Rasulullah SAW itu ya kalau mau masuk bulan Ramadan ya pada bulan Sya'ban itu beliau nggak ada yang lebih banyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban itu. Maka perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban. Eh, Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal ya, 6 hari di bulan Syawal.
Ini besok setelah kita selesai daripada puasa Ramadan, jangan lupa kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi, "Man shama Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawalin fadzaka siyamud dahar." Siapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, maka ikut sertakanlah puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Ya, fadzaka siyamud dahar. Maka dia telah melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Ya, seolah-olah dia telah melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Nah, kemudian ya Zulhijjah ya, puasa bulan Zulhijjah ya. Ini sudah besok kita hari raya Idul Haji gitu ya. Ya, itu kalau bisa kita puasa 9 hari itu. Ya, 9 hari itu. Kalau bisa. Nah, ini luar biasa nih pahala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Empat hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah ya arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah SAW. Ada 4 perkara yang tidak pernah diabaikan oleh baginda Nabi. Yang pertama siyamu Asyura, puasa di bulan Asyura. Ya, tanggal 10 Asyura ya, Muharram. Tanggal 10 Muharram. Kemudian wala asyri eh, apa wal ashri wa thalathati ayyamin min kulli syahrin wa rak'ataini qabla al-ghadah. Ya, yang kedua adalah puasa yang pertama itu adalah puasa Asyura ya, puasa Asyura di bulan Muharram. Yang kemudian puasa tiga hari setiap bulannya. Kemudian beliau sholat sholat 2 rakaat sebelum fajar ya. Ini qabla al-ghadah. Beliau sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar menyingsing ya. Wal ashri ini maaf, wal ashri ini puasa 10 di bulan Zulhijjah ya. Puasa di bulan Zulhijjah. Subhanallah. Arafah, Arafah non haji ya. Puasa Arafah dan haji ya tanggal 9 Zulhijjah ya. Nah, 9 Zulhijjah. Nah, eh, kata Nabi Muhammad SAW, puasa di hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Ya, yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang telah berlalu. Wa saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Sementara puasa bulan Asyura, hari bulan Muharram, puasa Muharram itu tuh yang menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ini subhanallah. Allahu Akbar. Lanjut, puasa yang tidak masyru' ya, tidak disyariatkan. Ya, puasa yang tidak disyariatkan. Yang pertama, makruh kita melaksanakannya. Yang makruh kita melaksanakan puasa di hari-hari itu. Ya, makruh hukumnya. Jadi tidak diperkenankan. Nah, eh, ada perkataan ulama ya. Ini saya ambil saya kutip di kitab Imam Ibnu Qudamah. Ya, beliau adalah mazhabnya Hanbali. Ya, wafat 620 Hijriah, yang mana eh, beliau ini menjadi rujukan ya dalam dalam kitab Al-Mughninya. Apa kata beliau? Wa yukrahu ifrad Rajab bisaumi. Ya, dimakruhkan mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Ya, makruh kita mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Nah, qala Ahmadu, Imam Ahmad berkata nih, Imam Ahmad bin Hambal, ya bahwa apa kata beliau, kalau mau seorang berpuasa sehari atau tidak berpuasa sehari, tetapi jangan puasa sebulan gitu.
Kalau kalau mau ya puasa aja 1 hari 2 hari ya. Wa in shamahu rajulun, eh, kalau ada laki-laki yang mau berpuasa, ya ada seseorang yang ingin puasa, ya puasa saja sehari. Ya, sehari puasa, sehari berbuka begitu ya. Yauman fihi yauman au ayyaman. Ya, mau sehari atau beberapa hari, monggo-monggo saja. Nah, gitu. Ya, biqadri ma la yasumuhu kullahu. Ya, dia tidak berpuasa, ya, dia tidak berpuasa ya semuanya sebulan penuh dia jangan berpuasa begitu ya. Nah, ini disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian eh, dalam buku Imam Ibnu Taimiyah ya, Ibnu Taimiyah ini mazhabnya Hanbali juga. Ya, wafat 728 Hijriah ya. Eh, Apa kata beliau? Ya, sebenarnya tidak mengatakan bahwa puasa Rajab itu bid'ah gitu ya. Beliau hanya mengatakan bahwa hadis-hadisnya cuma lemah saja, palsu dan tidak boleh dijadikan pegangan. Sayangnya beliau juga tidak menyebutkan hukumnya, apakah haramkah, apa makruhkah, atau boleh ini terkait dengan puasa di bulan Rajab gitu ya. Rajab. Nah, ini dapat kita kita ambil dalam fatwa Al-Kubra-nya. Wa amma saumu Rajab bi khususihi, ya fa ahadithuhu kulluhu dha'ifatun. Ya, hadisnya semua itu lemah katanya gitu ya. Hadis yang terkait di bulan Rajab itu semua adalah lemah. Bal maudhu'ah, bahkan eh, bahkan hadisnya itu adalah hadis maudhu', palsu gitu ya. Ya, tidak ada satupun orang yang ahli ilmu berpegangan kepada berpuasa di bulan Rajab itu. Ya. Nah, itu kata beliau. Tapi kalau puasa sehari 2 hari ya mau monggo saja ya. Tapi kalau puasa 1 bulan itu yang tidak diperbolehkan. Begitu kata Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Al-Mardawi ya. Imam Al-Mardawi wafat 885 Hijriah. Ya. Dalam kitabnya Al-Insaf ya. Qauluhu wa yukrahu ifradu Rajab bisawm. Hada al-madhabu wa alaihi al-ashab. Yang tidak boleh itu ya berpuasa 1 bulan penuh gitu ya. Ya, kata beliau gitu. Kalau sehari 2 hari yang mau saja tidak dipermasalahkan. Baik. eh Kemudian puasa pada hari Jumat gitu ya. Bagaimana tanggapan para ulama terkait kalau ada orang yang berpuasa pada hari-hari tertentu, hari Jumat Jumat saja puasanya. Nah, bagaimana ini? Nah, ini disampaikan dalam dalam hadis ya. Dalam hadis kata kata Rasulullah SAW, la tasumu yawma sabati illa fima ufturida alaikum. Ya, jangan kalian berpuasa mengkhususkan pada hari hari Sabtu, kecuali hal demikian itu ufturida alaikum, kecuali difardukan atas atas kalian. Ya, begitu juga dengan hari hari Jumat gitu ya. Hari Jumat kita puasa hari Jumat saja. Kalau mau puasa ya Jumat Sabtu misalnya begitu ya. Dibarengin. Baik. Kemudian khusus Ahad Nirus Mahrajan ya. Mahrajan. Nah, sesuai dengan ilat pelarangan khusus puasa di hari Sabtu, ya dengan mana yang mana dasar hadis yang telah kita sampaikan tadi itu la tasumu yauma sabti illa fima uftiradu alaikum. Ya, maka para ulama melarang umat Islam mengkhususkan hari Ahad untuk berpuasa. Ya, ya karena memang karena apa? Karena hari Ahad itu merupakan hari
di mana orang Nasrani merayakannya dan menjadikan hari Ahad itu sebagai hari ibadah bagi mereka. Makanya kaum muslimin dilarang untuk berpuasa pada hari hari Minggu itu, hari Ahad itu. Nah, larangan yang sama juga berlaku bila seorang yang berpuasa di hari Nairus. Nairus itu apa? Hari besar para penyembah api. Ya, bila apa namanya, apabila seorang berpuasa di hari Nairus itu, ya otomatis dia telah mengikut sertakan dirinya eh, untuk menyembah menyembah api begitu ya. Ya, menyembah api yang mana berada di Persia ya. Menyembah api di Persia. Nah, hari Nairus jatuh pada hari keempat dari musim semi dalam kepercayaan orang-orang Persia. Kurang lebih gitu ya. Kemudian puasa tanggal 10 Muharram saja. Nah, puasa tanggal 10 Muharram saja. Nah, berpuasa tanggal 10 Muharram ini memang disunahkan oleh Rasulullah. Namun karena orang Yahudi juga berpuasa tanggal 10 Muharram ini, maka beliau memerintahkan kita untuk berpuasa sehari atau sesudahnya, 1 hari atau sebelumnya. Sesudah dan atau sebelumnya. Ya, 10, 11 atau 9 dan 10 gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak berbarengan dengan orang-orang Yahudi gitu ya. Sebagaimana Nabi mengatakan sumu yauma asyura wa khalifu fihi yahuda wa sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Kata Nabi, berpuasalah pada hari Asyura, tapi berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi gitu ya. Maka berpuasalah sehari sebelum atau sehari sesudahnya. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian puasa wisol, ya, puasa eh, apa namanya? Puasa yang nyambung-nyambung terus ya. Puasa yang dia nyambung-nyambung terus. Ini dilarang ya, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak berbuka aja, dia nggak buka. Jadi dia nggak buka sampai beberapa hari. Nah, ini nggak boleh. Kemudian puasa dahar selama-lamanya, ya nggak ada henti-hentinya. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sampai setahun 2 tahun puasa gitu ya. Ini nggak boleh. Jadi tidak diperkenankan. Nah, ini statusnya makruh ya. Kemudian ada puasa itu yang statusnya haram ya. Ada puasa itu statusnya adalah haram untuk dilakukan. Nah, apa puasa yang diharamkan itu ya? Yang pertama adalah puasa hari raya Idul Fitri ya. Orang sudah hari raya Idul Fitri dia tetap puasa. Kenapa kamu puasa? Saya rajin nih puasa. Ini nggak boleh. Ini karena hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri itu artinya adalah Aid kembali Fitri makan. Ya, bersenang-senang untuk merayakan Idul Fitri makan makan ya kan. Nah, kalau tanggal 2 Syawal ya monggo-monggo saja gitu ya. Nah, ini Nabi melarang kita. Apa kata Nabi? Nah, Rasulullah SAW an siyami yaumain. Nabi melarang kita berpuasa 2 hari. Apa itu? Yaumal fitri wa yaumal adha. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, ini dilarang ya. Ini dilarang. eh baik. Lain halnya kalau ada orang yang tidak punya makanan ya. Kalau dia tidak punya makanan pada hari itu dan dia terpaksa untuk berpuasa, ya maka kita sebagai orang orang yang diberikan rezeki oleh Allah kasih dia makanan. Ya kasih orang lain itu yang memang miskin itu ya kasih dia makanan untuk berbuka bagi mereka ya untuk berbagi kesenangan pada mereka. Ya, jangan sampai mereka itu ya eh, kita berhari raya, mereka tidak berhari raya. Ini jangan sampai ya. Alhamdulillah. Makanya kita mesti perhatian kepada saudara-saudara kita. Ya, kaya, kaya, miskin di hadapan Allah lebih mulia adalah orang yang kaya. Iya, orang kaya. Tapi orang miskin soleh taatnya kepada Allah lebih mulia orang miskin ketimbang orang orang kaya. Orang kaya sedekah wajar, tapi orang miskin yang nggak ada duit tapi dia sedekah
itu lebih mulia dia. Ya, lebih mulia orang kaya itu ketimbang orang miskin yang bersedekah. Gitu ya. Eh, Baik, lanjut dulu ya. Berapa menit gitu. Kemudian raya Idul Adha ya. Idul Adha. Ya, Rasulullah SAW melarang kita untuk berpuasa pada hari raya Idul Adha. Nah, pada hari raya Idul Adha ini adalah eh, umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Dan bukan hanya itu saja, disunahkan bagi kaum muslimin untuk membagikan hewan kurban tersebut kepada fakir, fakir miskin, dan kepada sanak famili kerabat, ya, agar semuanya bisa merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan kurban, ya, hewan kurban, dan merayakan hari Idul Adha, hari yang besar begitu ya. Nah, namun pada pagi harinya, ya, kita apa namanya, sebelum dilaksanakan sholat Idul Adha disunahkan kita untuk berinsak. Ini bukan untuk berpuasa ya, tapi bukan berpuasa untuk satu hari full, enggak. Tapi memang kita disunahkan untuk menahan diri kita ya sebentar saja. Sampai kapan? Sampai khatib turun dari mimbar. Kalau Idul Fitri, sebelum kita berangkat sholat, kita disunahkan untuk makan dulu, untuk minum dulu, untuk batalin dulu. Tapi kalau untuk Idul Adha, kita disunahkan untuk menahan diri kita untuk makan, minum, ya sampai kapan? Sampai khatib turun dari mimbarnya. Dan ini ya, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW la yagdu yaumal fitri hatta yakula wala yakulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min adhiyatihi. Ya, Rasulullah itu biasanya berangkat sholat Idul Fitri ya, pada sholat Id pada Idul Fitri, dan beliau makan terlebih dahulu. Ya, Idul Fitri beliau makan terlebih dahulu. Nah, sedangkan Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu kecuali setelah pulang Id. Setelah pulang Id baru beliau menyantap hasil hasil kurban. Ini luar biasa ya. Ini ajaran yang eh, di apa namanya sampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian puasa hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah ya. Nah, ini diharamkan kita untuk berpuasa pada hari itu. Innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Kenapa kita dilarang? Ya, sesungguhnya hari tasyrik itu adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nah, baik. Ini yang akan kita sampaikan nanti, insya Allah pertemuan yang akan datang terkait dengan puasa bulan Ramadan. Yang pertama adalah hukum dan persyaratan puasa Ramadan, penetapan bulan Ramadan, tata cara puasa bulan Ramadan, syarat wajib, syarat sah, rukun, sunnah, dan membatalkan puasa. Yang bab 4 adalah keringanan puasa dan konsekuensinya. Keringanan apa saja keringanannya itu, apa saja konsekuensi dari membatalkan puasa misalnya gitu ya. Kemudian bab 5 adalah qada, fidyah, kafarah. Bagaimana pandangan hukum Islam kalau misalnya ada seorang ibu yang hamil, kalau dia takut kepada dirinya atau takut kepada janinnya atau takut kepada kedua-duanya, takut pada dirinya dan takut kepada janinnya. Bagaimana pandangan hukum Islam? Nah, apakah dia wajib qada saja atau bayar fidyah, dan seterusnya. Nah, kemudian terkait ibadah-ibadah yang terkait dengan Ramadan ya, salat tarawih, iktikaf, sampai ke zakat fitri nantinya. Baik, itu dulu ya. Itu dulu, sudah jam 6, sudah 1 jam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.